wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, para jamaah baik yang di pondok, para santri, ada rombongan dari salah satu organisasi yang raker kemudian mampir di pondok untuk mengaji bersama-sama kita, para jamaah, para muridin, Bapak Ibu sekalian, tuan-puan, sahabat saya. Mari kita meneruskan ngaji kitab Al-Usfuriyah pada pagi hari ini. Terlebih dulu kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Atas izin guru, mari kita lanjutkan. Hari ini kita membahas tentang al-hadisul hadi wal isrun, hadis yang ke-21. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nabiyya bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adkhala ala qalbi akhihil muslim farhan wa sururan fi darid dunya khalaqallahu ta'ala min dalika malakan yadfa' anhu al-afat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan menceritakan beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adkhala ala qalbi akhi musliman farhan wa sururan, siapa saja yang memasukkan kegembiraan di hati antara muslim satu dengan muslim yang lain. Apa yang dimasukkan, apa yang kira-kira diinjeksikan oleh muslim satu kepada muslim yang lainnya itu, yaitu farhan wa surura, senang dan kegembiraan, di dunia, dan itu dilakukan di dunia. Khalaqallahu ta'ala min dalik malakan yadfa'u anhul afat, maka sungguh Allah akan menciptakan satu malaikat, ya. Apa tugasnya malaikat itu? Min dalik malakan, yaitu yadfa'anul afat, yang akan menolak, menghalang-halangi orang yang menggembirakan sesama orang muslim itu ketika seorang muslim itu dalam keadaan afat, bahaya. Jadi yang bela orang baik itu bukan hanya orang baik, yang bela orang baik adalah juga Allah melalui malaikatnya, yang tahu-tahu dalam keadaan tertentu sudah di ujung jurang tapi Allah selamatkan. Seringkali kan begitu, kalau kita banyak membantu orang, kita dalam posisi tertentu sudah dalam keadaan terpojok, tahu-tahu ada ilham, tahu-tahu ada khotroh, lintasan begini. Nah, begini inilah yang menyelamatkan, sehingga ada lentingan seseorang itu lebih bangkit lagi, lebih maju lagi, lebih hebat lagi. Karena apa? Karena ilham itu muncul adalah kita memberikan sebuah farhan wa sururon bainal muslim, sesama umat Islam saling membantu. Fa idza kana yaumul qiyamah, maka apabila sudah datang hari kiamat, ja'a ma'ahu, akan menyertai seseorang tadi yang memberikan kebahagiaan orang lain lagi itu, yaitu kawan-kawan yang baik. Fa idza marra bihi haulan yafza'uhu, lalu apabila dia melewati berbagai teror di hari kiamat, di dalam hari kiamat itu qala, maka dengan demikian teman sejati yang akan membela tadi, yaitu malaikat, la takhaf, jangan takut, saya ada kamu, jangan wedi aku, kira-kira gitu ya malaikat.
Saya akan nilai kamu di yaumil akhir, di siratal mustaqim, di hisab, di mahsyar ada saya. Karena kamu orang yang baik di dunia. Lalu fayaqulu man anta? Kemudian seseorang tadi kan tidak merasa ada malaikat yang menyertai. Memang malaikat itu gaib. Tapi kalau di akhirat kan bisa berdialog. Man anta? Siapa Anda? Fayaqulu annal farahu wasurur alladzi adkhaltahu ala akhikal muslim fi darid dunya. Kemudian malaikat itu mengatakan, aku adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjagamu karena kamu membahagiakan, memasukkan kebahagiaan di dalam diri seseorang muslim itu, ya, dan itu akan selalu saya jaga. Menurut malaikat tadi ketika ditanya man. Wa fi hadisin akhar anin Nabi alaihi salatu wasallam dzukira lafdun akhar, ada hadis lain, ya, idkhalu surur fi qalbi mu'minin khairun min ibadati sittina sana. Hadis lain mengatakan siapa yang membahagiakan, menginjeksi kebahagiaan seseorang kepada orang beriman yang lain, itu lebih baik ibadahnya daripada beribadah selama 60 tahun. Karena dia individu. Kalau ibadah sesama manusia itu adalah ibadah yang dia itu adalah ibadah sosial. Sehingga seseorang yang terbaik adalah baik secara ritual individual, artinya mahdhah, dan ibadah ghairu mahdhah yang dia baik di mata bersama untuk masyarakat luas. Karena itu Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik kepada orang lain. Di dalam hadis lain disebutkan adalah Ar-Rahimuna yarhamu rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Siapa yang menyayangi seseorang di dunia ini, maka dia akan mendapatkan disayangi apa yang ada di langit. Artinya Allah sangat menyayangi kepada orang-orang yang menyayangi sesama manusia. Inilah yang menjadi moto saya sejak saya Ibnu, saya PMI, saya Isnu sampai sekarang itu adalah, ya, hidup bukan untuk diri sendiri, hidup adalah untuk orang lain. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, jenengan gadah, Bapak Ibu sekalian punya rumah makro, ya, tingkat pitu, mobilnya searat-arat. Lah urip tinggi dewi, kalau hidup itu untuk diri sendiri apa artinya? Nggak ada. Mau makan 2-30-an sudah kenyang sekarang. Mau makan apa saja harga berapa juta? 5 menit sudah hilang rasa nikmatnya. Kenikmatan abadi apabila kita membahagiakan orang lain. Jadi ini menjadi hikayat individu saya, ya. Saya itu, mungkin adik saya ada di Zoom, ya, adik saya pada saat tertentu saya sudah anggota DPR, ingin cari rumah. Nah, ada rumahnya pamannya istri saya di gang kecil jelek waktu itu, ya, jelek. Nah, aku kan astagfirullahaladzim, saya ada sombongnya, lah saya anggota DPR, masa rumahku nek gang jelek ini. Nah, tapi diminta lagi. Terus saya konsultasi kepada ibu mertua. Ya, Ali diminta tolong. Ini anaknya sudah mau kuliah 2, harus membiayai. Tapi di gang loh. Sama ibu mertua saya berani ngomong gitu. Saya mau cari tempat lain. Nah, saat tertentu ibu saya datang di komplek DPR, saya masih di DPR di perumahan. Bu, saya gini. Loh, lele, wong njaluk tulung tuh mbok aja ditolak. Nah, jawabannya enak. Enggak berpikir panjang ibu saya. Lele,
Kalau ada orang minta ya jangan ditolak. Nah, dari situlah saya membeli rumah di gang yang jelek, ya. Kemudian saya niatnya adalah birrul walidain, membahagiakan orang tua. Apa yang dikata dari rumah kecil, subhanallah, Allahu Akbar. Saya bersyukur sekarang ini ya rumah ini bukan sedikit lagi, bisa kali berapa ya, 8 kali dari rumah yang dibeli di awal dari luasnya. Artinya kalau mau orang minta tolong, selama bisa menolong jangan pernah menolak. Paling tidak memberikan masukan, memberikan nasihat, memberikan kegembiraan, ya, sehingga dengan demikian seseorang yang lagi teronyok itu tidak dalam keadaan sendiri, tapi ada teman untuk berbagi terhadap apa yang dirasakan. Jadi ibu bapak sekalian ya, jadi dengan demikian bapak sekalian jangan pernah hidup untuk diri sendiri, khususnya ini yang adik-adik yang masih muda ini ya, jangan duit 100 juta, temennya tidak bisa makan sudah seminggu ngalor ngidul minta temennya. Ini kan aktivis kan gitu ya, kesini hari ini ke rumah teman, ini ke rumah teman, bukan apa-apa untuk nyambung makan saja. Padahal kita bisa makan sehari 10 kali, masa nggak dibantu? Nah inilah, jadi dengan kan berbagilah sesama manusia. Wa fi hikayah, dan di dalam hikayat yang mengambil ibrah dari hadis ini, an Abdullah ibnul Mubarak ra'a farsan yuba'an fisuq bi arba'ina dirhaman. Pada saat tertentu Imam Abdullah al-Mubarak pernah melihat seekor kuda dijual dengan harga murah, kira-kira harganya 40 dirham. Kuda hanya dijual kira-kira 10 juta. Padahal kuda itu bisa harganya ratusan juta kalau memang baik. Nah ini dijual 10 juta gitu kan. Faqala ma'arhausu, lalu berkata, mengapa engkau kuda ini kamu jual dengan harga murah? Ya, si penjualnya itu jujur. Ya, fihi uyub, kuda ini cacat. Ya. Terus qala madzalik, beliau berkata, apa cacatnya? La ya'du khalfal aduwin wa yaqifu hatta yadrikahul aduwa. Kuda ini tidak bisa lari kencang, dan dia tidak bisa untuk ngejar musuh. Tapi kuda ini kalau dikejar malah nunggu siapa yang ngejar. Aneh ya. Jadi mestinya kejar, kuda itu ngejar. Lah ini kalau ada yang ngejar malah nunggu kuda ini. Nah, kuda ini meringkik dan menjerit di tempat yang diperlu sana untuk diam. Kalau lagi mestinya diam, lagi mengendap-endap, kuda itu malah bicara, "Hei, aku di sini, carilah musuh." Kan gitu. Kuda itu antik lah katanya. Itu karena itu dijual murah banget, setengah diobrak. Fayashalu wa yasihu fi mawdi'in ya tahu fihi illa sukut. Dan kuda ini meringkik, yang lain meringkik, dia meringkik kalau lagi mestinya diam. Nah dengan demikian kuda ini ya mestinya kamu jual, tidak semurah itu. Kemudian Syekh Al-Mubarak itu pergi. Nah tahu-tahu fa'ang syaratul tilmidun Abdullah ibnu Mubarak. Namun setelah Ibnu Mubarak ini wali Allah itu pergi, muridnya malah beli. Lalu falamma kana yamul harbi barajahada wa amilal faras amalan hasanan. Lalu tiba di dalam peperangan, maka muncul keluarga ini dan kuda ini tersebut bertindak. Kok waktu perang setelah dibeli orang tadi oleh muridnya Al-Mubarak, waktu perang kok kenceng? Padahal dulu kalau dikejar malah nunggu, disuruh diam meringkik, sehingga dengan demikian musuh selalu ada. Faqala Abdullah tilmidin ajaran uyub, maka murid tadi
adalah menguji tadi di dalam cacat-cacatnya ternyata tidak cacat. What the meaning? Nah, sekarang apa arti dibalik itu? Faqala na'am wa huwa kama kana fi ma dzakarun. Ya, saya ingin membuktikan koda ini sebagaimana adanya yang cacat seperti yang orang tuturkan. Walakin lamma staratahu qultu fi udunihi ayyuhal faras. Akan tetapi tatkala saya membelinya maka saya berkata di telinganya. Jadi seseorang muridnya tadi sambil beli, ya wis tak tuku 10 juta gitu kan. Ini 40 berapa tadi? 40 dirham ya, sambil membisikin. Apa bisikannya? Hei kuda, sesungguhnya saya meninggalkan dosa dan saya telah bertaubat dan saya telah kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi muridnya itu dulunya agak nakal ya. Anak-anak muda sekarang kan agak nakal ya. Kalau tidak ke kafe, kalau tidak ke tempat-tempat hiburan, ke mall kan bukan anak muda kan sekarang. Lah sadar, bisikin tadi kepada kuda, saya ini nakal dan saya sudah akan bertaubat dan saya kembali pada Allah. Fatruk anta aidan mafika minal uyub, maka tinggalkanlah olehmu juga wahai kuda, kamu jangan juga nakal ya, kira-kira itu. Dan cacatmu moga-moga bisa terobati. Ini sambil membeli. Fakharraka ra'suhu. Nah, namanya kuda itu akhirnya mengangguk ini. Ya mas, ya mas, ya mas gitu. Oke, saya juga akan menjadi kuda yang baik. Saya tolong kamu ya. Nah, kata pemuda, iya terima kasih saya ditolong. Nah, artinya dia dipelihara oleh orang tadi. Salah samarot, jadi ngangguk-ngangguknya 3 kali. Wa ajaba farihon bi antar tadunub, dan dia menjawab dengan gembira dengan sebab saya telah meninggalkan dosa. Maka fa'alimta annal uyuba min sahibil farasi la minal fars, maka saya dapat mengetahui bahwa cacat itu min sahibil fars. Jadi kuda ini cacat bukan karena cacat dirinya. Kuda ini cacat karena pemiliknya memang cacat. Hebat kuda ini. Tapi begitu pindah ke pemilik yang alim, kudanya menjadi alim. Jadi Bapak sekalian kalau punya binatang jangan dihajar ya. Dikasih saya, dirangkul. Kuda itu atau kambing itu ketika mau kita sembelih, dia ngerti saya kalau disembelih untuk apa. Kalau disembelih untuk pesta pora, nangis. Tapi kalau disembelih untuk korban, dia bahagia. Itu kan seringkali kan kita lihat. Jadi binatang itu juga sebagai manusia, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya bagus, dia akan menjadi bagus. Nah, kuda yang dijual murah tadi menjadi mahal karena ternyata dia bisa perang dan dia tidak suka dengan kefasikan bosnya. Dan dia protes pura-pura cacat ya, sehingga dijual murah. Untuk apa? Untuk dimiliki orang yang lebih baik. Ya. Li'anna farsal kufar yal'anu sahibu, karena sesungguhnya kuda orang kafir, kuda itu selalu diperlakukan tidak baik oleh pemiliknya, hatta yang zilu an dhahrihi, hingga dia turun dan penunggang kuda tersebut. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, makna dibalik ini adalah ya, sesama makhluk Allah yang itu binatang saja kita harus berbuat baik, apalagi sesama manusia. Karena itu khairun nas anfa'um linnas itu di sini. Karena itu siapa yang memasukkan energi positif kebahagiaan kepada orang sesama muslim, sesama mukmin, maka orang itu akan didampingi malaikat yang akan selalu menjaganya ketika dalam keadaan afat, mara bahaya di dunia sampai di akhirat. Didampingi di mahsyar,
didampingi di Shiratal Mustaqim, didampingi waktu dihisab. Karena apa? Karena di dunia selalu dalam keadaan dalam melakukan sesuatu kebaikan. Wadzalimul kadzalika liqouli ta'ala, tentang kezaliman seseorang terhadap budak itu sejalan dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala laknatullah ala dzalimin, ingatlah kutukan Allah itu akan ditimpakan kepada orang yang zalim, orang yang fasik, orang yang munafikin. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang orang yang menfitnah itu tidak dibalas langsung. Orang yang ahlul fitnah itu akan dibalas kemudian. Orang yang hasad tidak dibalas langsung, akan di belakang dibalas. Orang yang hasad, amalnya nanti akan moving to every person to the other person. Kalau saya difitnah, dihasadin, ya amalnya nanti mengalir ke kita. Karena orang yang hasad itu ya seperti ya kannarul yaqulul khotob. Jadi seperti api yang memakan kayu bakar. Nah itu orang yang ahli hasad. Jadi kalau kita dihasati, difitnah, ya harus enggak ngurus. Kata orang Jawa tak ngoros. Kata orang Madura sih tak ngoros. Babahno. Babahno itu bahasa Surabaya, babahno, laos terserah. Kalau orang Tulungagung bentokno ae. Bentokno. Ya. Jadi enggak usah dibales, Gusti Allah. Kita balas dengan senyum, karena kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang akan dibalaskan oleh Allah. Fa idza la'nahu maulahu ya'anu kullu syai'in, maka apabila telah dilaknat seorang oleh Allah, maka setiap sesuatu akan melaknat orang itu. Jadi yang melaknat bukan Allah, makhluk yang lain. Maka Bapak sekalian, fakadzalika yang anul faras sahibu idza kana kafiron au dzaliman au munafiqan au mutakabbiran. Maka begitu pula kuda yang tadi melaknat pemiliknya, karena pemiliknya itu kafiron, kafir, tidak ibadah, tidak nyayangi sesama makhluk Allah. Dia adalah dzaliman, orang yang zalim, dan dia adalah munafiqan, orang munafik, wa mutakabbiran, dan orang yang kabur. Sehingga binatang itu juga nggak suka. Oleh itu sehari saya paling tidak 5-3 kali saya selalu bio saya itu assalamualaikum, dia ikut waalaikumsalam, selamat sore, karena biasa dilakukan, diajak bicara seperti itu. Nah, sehari-hari paling tidak dilus di kuncungnya bio itu kakak tua, tapi ya kakak tua. Kakak tua yang di bio yang di dalam itu sudah bisa assalamualaikum, assalamualaikum. Itu karena apa? Pemiliknya menyayangi. Nah, jadi dengan demikian ya Bapak Ibu ya, sesama manusia saja, sesama dengan hewan saja harus menyayangi, apalagi sesama manusia. Kata yang zila andorhi, hingga orang itu dan orang itu sampai akhirnya sadar terhadap apa yang dilakukan. Bapak sekalian, dua paragraf lagi. Fa'ulima annad dabata tafrahu fatuti'u li sahibiha bisababi dzalik farah. Maka dapat diketahui bahwa seekor binatang yang merasa gembira itu bisa patuh kepada pemiliknya dengan sebab kegembiraan itu. Jadi kalau bosnya, tuannya itu mukul terus, saat tertentu lena dia akan nerkam. Apalagi kuda, kuda itu kan disuruh perang terus. Tapi kalau nggak disayangi bisa menerkam. Atau di dalam hal politik, astagfirullahaladzim kalau saya mohon maaf, mengapa politisi itu selalu ingin terus di atas menunggang singa? Singa itu kan
das, itu lo musuh kamu, cakar, das, itu lo mulut kamu, copot dia pakai taringmu, hancurkan musuhmu, das. Tapi ingat, seseorang kalau sudah turun, gantilah singa itu yang menerkam dirinya. Karena itu mengapa banyak orang sudah politisi jadi pejabat itu tidak mau. Sekali ingin dua kali ingin 3 kali, gitu ya, dengan berbagai upaya karena menikmati, nunggang itu menikmati, ya. Saking enaknya, ya. Tapi tidak boleh, kita harus melakukan secara amanah. Nah, yang terakhir, wa kadzalikal farhu yakunu suratun yaumil qiyamah, begitu pula kegembiraan yang dimasukkan hati, ya, dari orang muslim kepada orang muslim yang lain yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat taji'u wa ta'khudha sahibuha wa tuqaduhu ila jannah, maka dia akan datang dan akan memegang pelakunya untuk menuntunnya ke surga. Apalagi tadi ada malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian what the meaning behind hadis yang wahid al-isrin, hadis ke-21 ini, maknanya adalah tebarkan virus kebaikan kepada siapa saja. Bantulah ta'awanu 'alal birri wat taqwa kepada siapa saja, tetapi ingat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Demikian, terima kasih. Ya, ayo kita berjanji dalam hati kita, kalau kita bisa membantu, mengapa tidak? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Nah, ayo kita tebarkan kebaikan untuk amal hasanah fitini wa dunya ilal akhirah. Terima kasih. Akhul kalam. Al-afu minkum. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.